Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi nggak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah nggak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita? La tahzan. Jangan khawatir kalau kita istiqomah. Kenapa? Orang yang istiqomah itu kan identiknya kadang-kadang dia kayak kesepian ya, sendiri, gak punya temen. Terutama ketika dia hidup di lingkungan yang lain pada seru-seruan, dia sendiri yang gak seru, akhirnya kayak gak dilibatin. La tahzan kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami akan nemenin kamu. Kami, bukan saya, kami. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita nggak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Ketika kita istiqomah itu, kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir. La tahzan, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami temenin kamu di dunia, dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Kalau pas kita dapat satu musibah atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik. Gimana caranya? Berhusnuzon kepada Allah. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih yang lebih baik, itu Allah berarti kayak gitu. Gagal dalam hubungan, diputusin atau ditolak, kita mikirin, oh berarti Allah mau ngasih yang lebih baik dari dia. Ternyata tetap ujung-ujungnya dia juga. Kok bisa? Oh berarti dia diperbaiki sama Allah, dibuat lebih baik, dibuat lebih soleh, lebih pantas, baru bareng dengan kita. Coba kalau nggak dibuat lebih soleh udah langsung jadian, kan bisa bahaya juga buat kita. Stres juga kan mikirnya ya. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuman istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik. Kita boleh menyaksikan itu, kita boleh senang dengan ini dan itu, nggak masalah. Cuman jangan terlalu ngelibatin perasaan. Karena kalau kepada hal itu kita berikan perasaan kita, rasa-rasanya agak sia-sia hidupnya. Cukup kita senang-senang aja, asik-asik, seru-seruan, nggak masalah. Saya juga suka nonton bola, saya juga senang dengan beberapa hiburan, tetapi tidak sampai masuk ke perasaan, sampai nangis seharian gara-gara masalah sepele kayak gitu. Coba bayangin di zaman sahabat, kalau ada sahabat yang nangis gara-gara habis baca novel siapa gitu, nangis. Nggak ada cerita sahabat yang gara-gara baca novel nangis. Ikut acara kayak ada acara drama gitu, kayak ada acara teater gitu, terus sahabat nangis rame-rame. Nggak ada sahabat yang nangis gara-gara urusan kayak gini. Kenapa? Karena jiwa mereka itu kuat. Kalau mereka nangis, pasti mereka sedang membaca surat Al-Haqqah, baru nangis. Kita malah mentertawakan orang nangis dalam sholat, kebalik. Nangis dalam sholat itu memang pantasnya kita baper. Kita membaca surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Gimana nggak baper coba? Di hari yang ketika kita tinggal sendiri, nggak ada siapa-siapa,
Terus kita juga akan ditarik oleh malaikat untuk disidang oleh Allah dalam keadaan panas, dalam keadaan haus, dalam keadaan tidak memakai sendal jepit, dalam keadaan terlunta-lunta. Masa kita nggak baper? Tapi urusan sepele di dunia kita baper. Oh, itulah emang kayak gini zaman sekarang, biasa yang kayak gitu mah gaul. Giliran yang baper gara-gara la uqsimu biyaumil qiyamah dianggap orang yang lemah, cengeng. Bukankah orang yang lebih kuat dari kita yang berani di medan jihad, di tubuhnya ada sekian puluh bekas sayatan pedang, dia nangis ketika membaca surah Al-Qiyamah? Khalid, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain, siapa yang sebetulnya tangguh dan siapa yang sebetulnya cemen? Baper bukan urusan cemen dan tidak. Kalau di tempatnya memang kadang-kadang kita harus baper, dan disitulah baper yang berpahala. Sehingga ketika ada seorang anak kecil di Mesir baca surat Al-Mulk, ketika sampai di ayat tentang neraka dia menangis. Atau di Palestina juga gitu, membaca surat Al-Anfal dia menangis. Padahal itu anak Gaza loh, yang menghadapi tank Israel tuh pakai batu dan dia berdiri di depan tank. Siapa di antara kita yang berani berdiri di depan tank? Dan dengan resiko digilas sama tank itu, siapa yang berani? Berarti siapa yang lebih kuat? Kok dia bisa nangis? Karena kekuatan dia dan perasaan dia itu dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah SWT. Tapi boleh kita seru-seruan, agak-agak sedikit tersentuh perasaannya, tapi jangan sampai menitikkan air mata. Pas sudah mau menitikkan air mata langsung digitu-gituin. Gak boleh, kamu gak boleh jatuh kecuali karena Allah. Gak boleh ada setetes air mata pun yang jatuh kecuali di dalam tetesan air mata yang jernih itu ada tulisan lillah, karena Allah. Kalau sampai li ghairillah, betapa sia-sianya air mata itu. Dia juga nangis, kenapa saya sampai jatuh gara-gara bukan karena Allah Tuhan, kata dia. Rugilah dia yang jatuh ke tanah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen urusan kita mudah, libatin Allah. Kalau kita pengen urusan kita itu dikasih jalan keluar, libatkan Allah. Datanglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, libatkanlah Allah dalam urusan kita. Sesulit apapun, semustahil apapun, segenting apapun, di detik-detik ketika kita hampir berputus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan keajaiban kalau kita melibatkan Allah. Aina Allah dalam hidup kita, di mana Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apapun masalah kita, sekecil apapun, ya Allah. Masalah garam, ya Allah. Sebutir padi, ya Allah. Merasa lelah, ya Allah. Merasa sedih, ya Allah. Merasa kecewa, ya Allah. Apapun masalah kita, ya Allah. Kalimat yang paling kuasa untuk mendatangkan keajaiban dalam kehidupan kita. Kalau pas kita dapat satu musibah atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik. Gimana caranya? Berhusnuzon kepada Allah. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih yang lebih baik, itu Allah berarti kayak gitu. Gagal dalam hubungan, diputusin atau ditolak, kita mikirin, oh berarti Allah mau ngasih yang lebih baik dari dia. Ternyata tetap ujung-ujungnya dia juga. Kok bisa? Oh berarti dia diperbaiki sama Allah, dibuat lebih baik, dibuat lebih soleh, lebih pantas, baru bareng dengan kita. Coba kalau nggak dibuat lebih soleh udah langsung jadian, kan bisa bahaya juga buat kita. Stres juga kan mikirnya ya. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuman istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik.